Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Asep Supriyatna dari SD Negeri Tonjong. Saya Abdul Gusman dari SMA Negeri 1 Rongga. Saya Dede Ida Nurlaila dari SDN 2 Babakan Talang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan nih sama Ibu. Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Betul. Sepertinya apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga ada mekanisme memaksimalkan potensi terutama. Baik Pak. Ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, Ibu, ya. Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya nih Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah atau cara-cara untuk menemukan solusi tersebut. Baik, jadi indikator tercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Bu ya. Betul Pak. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Pak. Silakan Ibu proses dengan teman sejawat. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Katanya Pak Sep ada yang ingin dibicarakan. Apa nih? Silahkan. Nah, begini Bu, kemarin kan saya bersama anak-anak itu membuat keyakinan di kelas. Setelah beberapa lama, ternyata pelaksanaan keyakinan kelas tersebut belum semua siswa dapat melaksanakan keyakinan tersebut, Bu. Seperti itu. Baik, jadi apa yang Bapak harapkan dari proses coaching kita hari ini? Baik, harapan saya setelah kita melaksanakan coaching ini, saya mendapatkan ide atau gagasan bagaimana untuk memecahkan masalah agar
penerapan keyakinan di kelas saya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, tadi Bapak ingin mendapatkan ide Betul. atau gagasan mengenai penerapan keyakinan kelas di kelas Betul. Bapak, Pak ya. Nah, kalau kita hitung dari skala nih Pak ya, dari Ya. skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira nih dari keyakinan kelas yang ada di kelas Pak Asep saat ini ada di skala berapa? Menurut saya itu, Bu, penerapan keyakinan di kelas saya itu kurang lebih di sekitar angka 7, Bu. Baik, Seperti baik. itu. Angka 7. Betul. Tentu saja ingin mencapai skala 10 kan ya? Ya. Iya. Nah, untuk mencapai skala yang Pak Asep inginkan, nah, strategi apa yang sudah Pak Asep siapkan? Sebenarnya saya memiliki rencana, Bu, bagaimana jika keyakinan tersebut saya tugaskan kepada KM untuk membacakan keyakinan kelas tersebut, kemudian dibaca berulang dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, KM membacakan dengan keras keyakinan tersebut, kemudian siswa yang lainnya mengikuti dan membacakan keyakinan tersebut. Juga selain itu mungkin bisa dicoba juga, Bu, saya menerangkan kembali, karena bisa saja mungkin siswa yang belum melaksanakan keyakinan tersebut belum begitu paham apa itu keyakinan kelas itu. Betul ya. Tadi Pak Asep ingin menerapkan strategi yaitu membacakan berulang-ulang yang Betul. dipimpin oleh KM Betul. setiap hari ya. Iya. Kemudian ada 2 tadi, ingin menjelaskan kembali Betul. mengenai keyakinan kelas agar murid di kelas Pak Asep lebih paham. Betul. Kira-kira dari 2 strategi tadi, di mana yang akan lebih efektif dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya, Bu, sepertinya akan lebih efektif lagi jika keyakinan tersebut dibacakan secara bersama-sama dengan berulang-ulang dalam beberapa waktu, Bu. Jadi sepertinya saya akan mengambil tahap yang pertama itu, Bu, untuk memaksimalkan penerapan keyakinan di kelas saya, Bu. Baik, jadi akan menggunakan yang pertama ya. Betul. Kira-kira nih dalam menggunakan strategi yang pertama tadi nih, ada nggak yang membantu Pak Asep dalam mencapai keyakinan kelas yang diharapkan? Yang membantu saya, sepertinya saya bisa berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat saya, mungkin Pak Robi, Bu. Karena beliau merupakan kelas 6 yang kelasnya itu berdekatan dengan kelas saya, sehingga mungkin bisa lebih mengefektifkan kolaborasi yang akan dilaksanakan. Baik, baik. Jadi nanti akan berkolaborasi dengan Pak Robi Iya, tadi ya. betul. Ya, mudah-mudahan tercapai Pak ya. Amin. Luar biasa Pak, saya terinspirasi sekali dengan strategi yang Bapak sampaikan. Nah, karena waktu nih Pak ya. Iya. Nah, dari sesi coaching kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari sesi ini saya mendapatkan ide atau gagasan untuk memperbaiki dan mengefektifkan cara agar keyakinan di kelas saya tersebut bisa berjalan lebih baik lagi, Bu. Jadi alhamdulillah, Bu, saya memiliki inspirasi ini sekarang, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Iya, alhamdulillah Pak ya. Jadi Iya. Bapak sudah menemukan gagasan Betul. atau ide untuk memaksimalkan kelas ya, Betul. dengan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Betul. Begitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, sepertinya pertemuan kita sampai di sini Pak ya. Nah, nanti saya sudah tidak sabar ingin melanjutkan pertemuan selanjutnya. Seperti apa pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah direncanakan oleh Pak Asep ya. Siap, Bu, siap. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baik, Bu, bagaimana tadi hasil dari
proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan saya sudah melakukan proses menggali kompetensi yang ada pada diri Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan Ibu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan yang sudah ada dalam Koci. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Betul. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Ibu ya, sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan untuk proses coaching-coaching selanjutnya. Amin. Oh ya, ada satu lagi nih Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu saya ingin lebih memahami, ingin lebih mendalami proses alur Tirta agar proses coaching-coaching kedepannya lebih baik lagi. Baik, luar biasa Ibu. Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ya. Iya, betul. Dan terima kasih Ibu ya sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akhiri dulu ya Bu perjumpaan ini, dan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan luar biasa. Alhamdulillah ya. Oh ya Pak, nanti Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, iya Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan juga coachee, saya akan mengamati dan juga memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Betul. Seperti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Betul. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Baik Ibu. Dan jangan lupa ya Pak Sep, Ya. harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Betul. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching,
ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Baik, silahkan Ibu. Untuk yang pertama nih Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga hal tersebut yang akan saya pantau. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi Betul, itu ya Pak ya? betul. Yang terdiri dari tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul. Nah, dari ketiga kompetensi inti tadi Pak, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Secara spesifik saya akan mengembangkan mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif ini diharapkan saya dapat memiliki kesadaran penuh ketika melakukan coaching, kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu, Bu. Baik, nah kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaian dapat menemukan sendiri jawaban atau gagasan atau ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada saat coaching nanti, coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Baik. Nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Silahkan Bapak lakukan proses coachingnya. Iya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya, gimana kabarnya Pak Abu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Abu, dalam pertemuan kita kali ini, apa tujuan yang ingin didapatkan oleh Pak Abu? Saya mau membicarakan rutinitas kerjaan saya Pak. Ya, Sekolah, ya, urusan pribadi juga, urusan di rumah Pak. Kayaknya saya mulai jenuh nih Pak melaksanakan rutinitas kerjaan yang mulai numpuk. ya, Waktu meeting juga kadang nggak ada gitu Pak. nggak ada. Dan keluarga terkadang kurang terperhatikan. Kurang terperhatikan Ya, juga. itu aja Pak intinya. Baik. Kira-kira Pak Abung untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Abung dapatkan, apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Pak Abung? Ya pertama mungkin Pak banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Suasana tempat kerja kurang mendukung. Oh, seperti Ya, itu. keluarga yang harus diperhatikan terbengkalai. Jarak dari rumah ke sekolah juga jauh Pak. Oh, juga jauh ya. Ya. Iya. Jadi saya merasa tidak semangat melaksanakan pekerjaan dan tidak fokus gitu Pak. Betul. Jadi dengan gangguan-gangguan tersebut itu menyebabkan Pak Abung tidak fokus ya. Iya, Pak. Dan juga mengurangi semangat Pak Abung dalam melaksanakan pekerjaan. Iya Pak. Baik. Nah, saat ini Pak Abung kira-kira rencana apa yang akan Pak Abung laksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan membuat skala prioritas Pak. Ya, Skala prioritas pekerjaan mana yang harus segera diselesaikan baik. dan dicatat dalam sebuah kertas, Ya. lalu ditempelkan di tempat yang strategis ya Pak. Bisa terlihat oleh saya sendiri, misalnya di meja kerja, di laptop, Ya. atau di kamar yang sehingga bisa terlihat oleh saya. Saya bisa mengingat kerjaan yang harus diselesaikan, intinya seperti itu Pak. Oh, gitu. Dan saya juga harus lebih rileks Pak mungkin ya Ya, dalam mengerjakan semua rutinitas, sehingga mengerjakan segala sesuatu yang
jadi menyenangkan gitu Pak. Jadi walaupun nanti ada kerjaan mendadak atau ada masalah yang harus saya selesaikan secara cepat, saya tetap fokus gitu Pak. Dan tidak lupa dengan tugas utamaku gitu Pak, tugas utama saya. Dan ketika di rumah pun saya bisa tetap fokus ke keluarga gitu, Pak. Baik, jadi rencananya Pak Abung akan melaksanakan skala prioritas ya. Betul Pak. Yang dimana dengan skala prioritas tersebut mudah-mudahan dapat membuat Pak Abung menjadi lebih rileks dan fokus ya, seperti itu. Mudah-mudahan Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Abung dalam melaksanakan rencana tersebut, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Abung untuk mengingatkan rencana Pak Abung tersebut? Mungkin yang bisa membantu rekan sejawat Pak. Dan rekan sejawat. Ya, atau memantau juga, mencatat gitu ya, skala prioritas saya, dan mungkin juga pimpinan Pak yang bisa membantu apa yang menjadi persoalan saya gitu. Baik, jadi Pak Abung mungkin nanti akan berkolaborasi ya, Pak, dengan rekan sejawat dan kemungkinan juga dibantu oleh pimpinan Pak Abung ya. Betul Pak. Luar biasa sekali, menarik sekali kolaborasi yang dapat Pak Abung laksanakan. Nah, sekarang Pak Abung, dari pertemuan awal kita sampai saat ini, kira-kira menurut Pak Abung apa yang telah Pak Abung dapatkan dari pertemuan ini? Jadi untuk saya bisa lebih fokus Pak intinya, dan tetap semangat dalam menjalankan rutinitas pekerjaan dan pekerjaan lain yang untuk mengembangkan diri, terutama Pak, karir dan masa depan. Betul. Saya bisa membuat catatan skala prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saya bisa meminta bantuan kepada tim kerja di tempat tugas saya Pak, untuk membantu mengingatkan atau membantu pekerjaan yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga saya juga bisa menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang diselesaikan secara cepat gitu intinya. Baik. Dan intinya juga saya harus tetap rileks menjalankan aktivitas sehingga semuanya akan terasa menyenangkan, tidak menjadi beban intinya. Baik. Itu, Pak. Luar biasa sekali Pak Abung, wah menarik sekali. Nih saya jadi tidak sabar nih ingin melihat nanti bagaimana hasilnya, karena yang saya perhatikan ini rencana Pak Abung sungguh bagus, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga pimpinan, seperti itu ya. Nanti jangan lupa ya, ketika nanti kita pertemuan nanti ceritakan kembali bagaimana hasilnya. Baik Pak. Ya. Baik Pak Abung, terima kasih atas waktunya. Sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang telah dilaksanakan berjalan baik dan lancar. Nah, alhamdulillah ya, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Ibu. Pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching ini terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Baik, dari hasil coaching yang telah kami laksanakan, itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tanggung jawab, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Juga selain itu, Koci dapat mengidentifikasi solusi yang akan direncanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Koci tersebut. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Alhamdulillah Bu. Sesuai dengan yang saya amati nih Pak, ada beberapa catatan. Nah dari Bapak, tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi
atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Iya, Bu. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Bapak sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Luar biasa ya Pak ya, sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya Amin. dan diberi kemudahan untuk proses coaching-coaching selanjutnya. Amin. Nah, Terima kasih, Bu. oh ya Pak, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin meningkatnya pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Koci. Seperti itu, Bu. Dan juga mempraktekkan secara terus-menerus pelaksanaan coaching dengan rekan sejawat. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak luar biasa Bapak ya. Bapak akan lebih mengajukan pertanyaan dengan yang lebih berbobot lagi untuk memperbaiki proses coaching ke depannya. Betul. Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bung. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh, Pak Bung? Baik Pak, boleh. Baik. Nah, pada saat coaching antara coach dan juga coachee, saya akan mengamati dan saya akan menilai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak Bung? Baik Pak, boleh Pak. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin yang akan saya kembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, baik. Jadi yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator dari ketercapaian tersebut? Rupanya ada pada coaching itu sendiri, bagaimana menemukan skala atau solusi atas permasalahan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Baik Pak. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Bung. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Bung? Alhamdulillah baik Bu.
Katanya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Betul Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai permasalahan pembelajaran di kelas saya Pak. Apa tujuan yang diharapkan pada proses coaching ini, Bu? Baik, pada proses coaching sekarang saya ingin menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya Pak, yaitu pembelajaran yang akomodir kebutuhan belajar murid. Pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan? Pembelajaran yang saya harapkan yaitu pembelajaran yang tadi Pak, pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan buat mereka dan pembelajaran tidak monoton, mereka aktif serta dapat mengeluarkan ide-ide yang ada dalam diri mereka. Baik, Ibu. Kira-kira kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di skala berapa? Kalau untuk saat ini pembelajaran di kelas saya lihat di skala 6 Pak. Skala 6 ya? Iya Pak. Terus rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Rencananya, baru rencana ini apa ya? Iya. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena memang beberapa pekan lalu saya mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid dengan terlebih dahulu melakukan diagnostik awal, baik itu gaya belajar, kemudian minat dan bakat, serta keterampilan yang mereka miliki, Pak. Baik, Ibu. Kira-kira siapa saja yang akan membantu terlaksananya pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Sepertinya pembelajaran saya akan dibantu oleh rekan saya, Pak. Kebetulan saya di kelas 6 dan rekan sejawat saya ada di kelas 5. Jadi saya akan meminta beliau untuk membantu mengontrol pembelajaran berdiferensiasi ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Saya akan meminta bantuan beliau. Baik, Bu. Dari percakapan kita ini, pada sisi apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik Pak, pada sesi percakapan kita kali ini saya sudah mendapatkan solusi Pak ya, dari permasalahan yang awalnya pembelajaran di kelas saya terlihat monoton. Nah, saya mendapatkan ide atau gagasan. Nah, rencana yang akan saya lakukan yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid dengan cara mendiagnostik dulu kebutuhan belajarnya, yaitu baik dari gaya belajar, minat, ataupun keterampilan yang ada pada diri mereka, Pak. Baik Ibu, kayaknya ini waktu sudah mau berakhir ya Bu. Betul, semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Mari kita akhiri saja kegiatan percakapan ini dan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Abung, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya akan melakukan observasi bersama coach tadi. Ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaannya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan dua alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menentukan situasi permasalahannya. Baik,
Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan tadi yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta tersebut, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik, Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Agung. Nah, sekarang saya tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah, sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Amin. Oh iya, ada satu lagi Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Mungkin saya akan mengasah lagi kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga potensi coaching akan tergali. Baik, luar biasa sekali Bapak. Jadi Bapak akan mengasah lagi kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga akan menggali potensi pada diri coaching. Wah, hebat. Baik, Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semangat, jangan lupa bahagia. Demikianlah demonstrasi konseptual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.